Apa kabar Sobat Quantindo? Kembali bersama kami, tim engineer Quantindo akan mengenalkan terkait software Altheia dari Perancis, software processing dan analisis advance berbasis cloud. Bersama saya adalah Bapak Muharram Zamzam, Direktur PT Karsurin Offshore Services. Terima kasih atas kehadirannya Pak Muharram. Sama-sama Mbak Irma. Mohon dapat diperkenalkan lebih lanjut terkait PT Karsurin dan juga software Altheia ini. Oke, terima kasih atas invitation-nya Mbak Irma. Jadi secara umum ya Karsurin itu saat ini bergerak di bidang inspection, certification, survey. Lebih banyak memang concern-nya ke energi. Jadi kita aktivitasnya banyak certification and inspection untuk shipment, baik itu batu bara, minerals, dan oil and gas. Nah saat ini melalui anak perusahaannya PT Karsurin Offshore Services kita masuk ke area UAV Solutions. Seperti yang kita pahami bahwa industri UAV ini dalam 5 tahun terakhir memiliki perkembangan yang sangat pesat, ya. Kemudian kita melihat opportunity bahwa di sini ada market baru, khususnya di area bagaimana menganalisa data hasil pencitraan dari drone itu sendiri. Nah, Altheia menjawab itu karena di dalam Altheia ada sistem yang berbasis cloud. Di belakangnya ada artificial intelligence yang memiliki kemampuan untuk menganalisa sampai dengan tahapan advance hasil akuisisi dari berbagai macam drone, salah satunya di drone Trinity F90 Plus. Jadi fokusnya lebih ke energi ya Pak? Ya, saat ini kita lebih banyak fokus di industri mining pada khususnya, baik batu bara atau di industri nikel. Oh iya. Jadi apakah nanti software ini hanya fokus ke energi atau bisa digunakan di berbagai aplikasi gitu Pak? Ya, secara konsep UAV itu kan bisa digunakan di berbagai macam industri ya, termasuk infrastruktur, kemudian power plant, kemudian transmission sampai dengan telecommunication. Jadi Altheia itu bisa masuk ke semua sektor tersebut, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, hanya saat ini kita masih banyak sekali opportunity yang belum kita explore, khususnya di area industri mining. Seperti itu. Baik, jika begitu kita berikan kesempatan kepada Bapak Muharram untuk memaparkan ke kita seperti apa sih software Altheia ini. Ya, silakan terima Pak. kasih Mbak Irma. Ya, jadi untuk penggunaan drone saat ini kita sepakat ya, termasuk dari Trinity juga, kenapa sih banyak sekarang opportunity untuk akuisisi area dengan menggunakan drone. Yang pertama pasti dari sisi resiko itu akan jauh lebih safe karena dia terbang di area yang berbeda dengan orang kebanyakan bekerja di operation di atas permukaan. Yang kedua dari sisi manpower juga biasanya orang-orang dari tim survei itu bisa di-upgrade juga kemampuannya menjadi seorang pilot untuk bisa menerbangkan drone. Dari sisi produksi, contoh di mining industry itu dia nggak akan menginterupsi atau menyetop dulu equipment atau alat berat yang sedang beroperasi di lapangan. Kemudian akurasi jelas, distribusi dari poin per poin akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian dari sisi cost ya otomatis akan bisa lebih efisien dari sisi waktu, dari sisi tenaga manusia atau dari sisi dari harga itu sendiri. Nah, drone ini saat ini menjadi game changers ya di industri survei karena dia akan memberikan pilihan yang terbaik, lebih cepat dan juga lebih murah gitu ya. Itu kita sepakat akan drone itu bisa digunakan. Nah, Altheia ini kompatibel dengan berbagai macam tipe drone, termasuk di Quantum Trinity F90 Plus. Di sana dia bisa memiliki kemampuan untuk mengakuisisi data informasi dari LiDAR atau dari RGB. Tapi pada saat ini kita sedang fokus ke areanya RGB, ya kan? RGB yang tadinya hanya dimanfaatkan sebatas hanya foto saja atau ortofoto, dengan menggunakan platform Altheia, maka foto itu bisa bernilai lebih, banyak manfaat yang bisa diberikan. Bayangkan saja. Di sini kita lakukan perbandingan antara UAV survei versus konvensional survei. Ya, data-data survei dari UAV itu penyebarannya bisa jauh lebih banyak, bahkan resolusi untuk drone itu bisa sampai dengan 2 cm. Jadi jarak antar poinnya 2 cm. Sementara yang konvensional mungkin menggunakan total station hanya beberapa puluh titik saja dalam satu curve dari stockpile atau dari geomorfologi yang ditangkap, sehingga kita bisa confident bahwa dengan data drone yang bisa ditransformasikan ke dalam platform yang proper, dia akan menghasilkan informasi yang jauh lebih bermanfaat. Karena dari sisi efisiensi waktu kita bisa dapatkan, tinggal nanti hal advance apa yang bisa dikelola di dalam software ini.
Ini estimasi ya, tentunya drone menjadi pilihan terbaik untuk saat ini untuk mengakuisisi area survei. Kemudian Althea itu sendiri. Nah, Althea tadi sempat disinggung, betul ini berbasis cloud. Dan berbasis cloud di sini dia bisa melakukan analisa sampai dengan 1,1 miliar image ya. Dan di dalam Althea ini ada artificial intelligence, jadi ada processing dan analytical advance yang bisa langsung dikelola oleh mesin di dalamnya. Ya. Dan karena ini basisnya cloud, maka nggak perlu investasi terlalu banyak terkait dengan hardware dan infrastruktur lainnya. Saya selalu melakukan presentasi atau analisa monitoring aktivitas tambang cukup dengan menggunakan laptop yang biasa digunakan bekerja sehari-hari. Mesin di dalamnya itu sebetulnya ada Pix4D dan Metachef di dalamnya, tapi ini basisnya cloud, online. Kita bisa ada standar deliveries untuk basic analytics, bisa langsung menghasilkan orthofoto, digital surface model, 3D point clouds, kemudian chain map, contours, dan sebagainya. Itu bisa diperoleh langsung ketika kita mengenerate processing data drone menggunakan Althea. Dibandingkan dengan processing yang ada di dalam software offline, itu kita bisa reduce sampai dengan 50%. Di sana mungkin memerlukan 6-7 jam, di kita untuk lahan 100 hektar bisa diakuisisi atau bisa diprocessing di dalam software paling 2 jam, 3 jam. Bisa langsung kita keluar hasilnya. Nah, ini comparison untuk processingnya itu sendiri. Kita bisa convince bahwa reduce banyak untuk Althea dari sisi processing sampai dengan 50%. Ya, ini perbandingan antara per gigabyte. Dan ini yang sebetulnya powerful. Althea bisa mengcapture informasi-informasi yang tadinya hanya berupa data RGB, data orthofoto, dan DSM, bisa diolah untuk mengelola stockpile. Jadi boundary dari stockpile yang kita ketahui di industri tambang itu banyak sekali, bahkan sampai ratusan, itu bisa kita lakukan boundary secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah untuk analisa whole road, jalan dari mulai grade jalan, crossfall, lebar jalan, kemudian dari sisi apakah jalan tersebut safe atau tidak ketika dipergunakan, kita bisa langsung analisa. Kemudian cut and fill itu biasanya untuk memonitor bagaimana material movement yang ada di lokasi tambang. Ada beberapa klien kita juga bahkan melakukan assessment atau perhitungan mandiri terhadap mitra-mitranya supaya lebih objektif dalam perhitungan dibandingkan dengan metode konvensional, dan fitur-fitur lainnya yang bisa membantu para penambang, kepala teknik tambang, COO perusahaan tambang, sampai dengan set managers yang di perusahaan tambang mengelola informasi tambang hanya dengan satu aplikasi gitu. Nah, ini perbandingan jika misalkan kita mau anggaplah ini tidak head to head sebetulnya, tapi kita boleh dibilang bahwa produk lain punya keunggulan tersendiri, tapi Althea menjual analytical advance dari sisi whole road, dari sisi safety berm, safety high wall, dan sebagainya, itu bisa langsung kita kelola di dalam Althea. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana kita melakukan rekonsiliasi antara mine planning, ya, mine planning design versus aktual. Jadi akan terlihat coverage seluruh informasi yang ada di lokasi tambang. Nah, di sini kalau misalnya dikolaborasikan dengan pesawat seperti Trinity, dia daya jangkau lebih luas, areanya lebih banyak, tentunya akan jauh lebih komprehensif ketika melakukan scanning di lokasi tambang. Desain versus aktual itu bisa disandingkan apakah overcut atau tidak, apakah comply atau tidak, apakah sesuai dengan ekspektasi, rencana atau tidak. Itu bisa langsung dilakukan di dalam platform Althea. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Cut and fill bisa langsung dideteksi di dalam platform Althea. Misalkan di sini kita melihat bahwa desain itu ditunjukkan dengan warna orange, kemudian aktual diilustrasikan dengan warna abu-abu, dengan warna purple. Itu bisa melihat bahwa oh ternyata ini belum selesai, ore-nya masih ada di sini gitu. Atau misalnya dari sisi overburden, oh kita belum proses stripping, belum selesai. Tapi kita bisa melihat bahwa desain itu akan terrekonsiliasi terhadap aktual dengan menggunakan platform ini hanya dalam hitungan detik. Nah, safety analysis, bagaimana mengelola safety berm, safety high wall, lereng, dan sebagainya di dalam tambang. Kita bisa lakukan kuantifikasi. Data sudah di-scan, data ortofoto DSM masuk, kemudian kita lakukan proses analytical advance. Di sana langsung terdeteksi mana lereng yang nggak safe, mana berm yang tidak aman. Nah, di sini akan muncul informasi mana sih yang paling rendah, mana sih yang paling tinggi, dan itu bisa dijadikan baseline untuk melakukan improvement.
Contoh misalkan dari populasi sekian puluh kilometer lokasi berm yang ada di area tambang ternyata ada 5% yang nggak safe. Itulah yang harus dirujuk oleh kepala teknik tambang atau site managers bahwa area tersebut harus segera dilakukan koreksi. Jadi ini bisa memberikan informasi lebih dini untuk ranahnya corrective action dan preventive action. Ya, ini sama juga yang tadi ilustrasinya untuk compliance, kemudian productivity optimizations, area cut dan area fill atau material movement di lokasi tambang bisa disandingkan dari waktu ke waktu. Jika drone pesawat itu melakukan akuisisi di waktu yang berbeda tapi boundary yang sama, itu bisa langsung disandingkan. Bisa langsung disandingkan side by side mana yang sudah cut-nya terpenuhi atau mana yang justru area tersebut sudah fill. Dan data tersebut bisa dikuantifikasi berbentuk data volumetrik, kemudian bisa dikonversikan juga ke dalam metric ton jika sudah memiliki bug density. Ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya peta kontur, jelas di dalam industri tambang sangat diperlukan peta kontur. Di dalam Althea ini, peta kontur bisa langsung dilakukan downloading, kemudian menghasilkan sesuai dengan resolusi tertentu untuk digunakan oleh main plan. Dulu waktu saya di tambang menggunakan metode konvensional, hari Jumat mengambil akuisisi dengan total station, hari Senin datanya keluar. Sementara menggunakan Althea, drone tentu menjadi opsi untuk pengambilan data, kemudian data kontur bisa didapatkan dalam waktu hitungan jam, 3 jam keluar. Jadi di hari yang sama untuk melakukan memberikan informasi kepada divisi mine planning di industri tambang bisa langsung didapatkan. Kemudian whole road analytics, di sini sama seperti tadi safety analytical advance, whole road analytics juga menjadi salah satu flagshipnya lah ya, produk unggulan dari Althea ini, di mana bisa langsung terdeteksi mana-mana saja area jalan tambang yang nggak safe dan mana yang safe. Diilustrasikan dengan bentuk warna-warna seperti yang diilustrasikan di dalam slide ini. Mana yang one way, mana yang sangat sempit atau narrow, kemudian grade jalannya juga mana yang ekstrim, mana yang tidak, itu langsung terdeteksi. Sehingga sangat efisien ketika melakukan proses monitoring di lokasi tambang. Mana saja yang perlu dilakukan corrective action secara lebih cepat. Dan di dalam platform ini bisa dilakukan semacam interaksi. Jadi beberapa user yang menggunakan ini, mereka bisa saling berinteraksi. Oh, misalnya daerah ini tolong pasang segera lakukan corrective action karena jalannya terlalu ekstrim, grade-nya terlalu tinggi. Oh, daerah sini tolong dong dikoreksi, kenapa safety berm-nya ternyata terlalu rendah. Ini bahaya ketika driver haul truck sedang menyeberang di area tersebut. Geometrinya juga bisa langsung terlihat dari surface. Dari surface-nya bisa langsung terlihat bahwa saya ingin meyakinkan apakah area tersebut memang betul-betul area yang dianggap nggak safe dari sisi misalkan high wall. Oh, ternyata betul. Di sana tinggi sekali tebingnya dengan degree tertentu, sehingga kita bisa lebih meyakinkan manajemen jika diperlukan corrective action yang memerlukan action cukup banyak. Ini fitur haul road juga sama, crossfall-nya bisa ketahuan. Seperti yang kita pahami di industri tambang itu salah satu musuh utamanya adalah air. Air kita bisa langsung deteksi di area mana saja akan terkumpul air banyak dan akan mengganggu aktivitas di jalan tentunya. Kemudian kita dengan scanning semua aktivitas yang ada di mining, maka area-area jalan tambang pun akan terdeteksi. Crosswall-nya, grade-nya seperti ilustrasi di dalam gambar ini, kemudian dari lebar jalannya akan terdeteksi. Nah, ini salah satu contoh. Ketika melihat bahwa ada grade jalan yang tinggi ditunjukkan dengan warna merah, dan safety berm kita deteksi di sini warnanya merah. Jalan juga terdeteksi ternyata warnanya orange, artinya ini nggak safe dari ketiga unsur tersebut. Setelah kita lakukan cross section, ternyata betul di area sana bermnya selain tinggi, safety bermnya juga ternyata pendek. Kalau driver agak ngantuk-ngantuk sedikit atau fatigue, dia akan gampang sekali tergelincir, dan ini akan menjadi isu besar di perusahaan tambang. Nah, untuk sebuah aktivitas ini bisa langsung dilakukan dalam satu monitor saja. Jadi kalau mungkin dalam iPad pun bisa kita lihat langsung hanya dalam satu genggaman. 200 hektar bahkan ribuan hektar bisa langsung terlihat di dalam satu layar saja, dan itu tentunya akan menjadi sesuatu hal yang improve ya buat industri tambang.
Fitur lain adalah terkait dengan perhitungan stockpile. Di sini boundary stockpile bisa otomatis akan langsung terdeteksi. Kalau untuk 1-2 mungkin bisa dilakukan di software-software yang basisnya offline, langsung diboundarykan sendiri. Tapi kalau ratusan bagaimana? Trinity bisa menyapu lahan sampai dengan 400 hektar, ya kan? Tapi data tersebut itu bisa langsung masuk ke dalam Althea untuk mendeteksi masing-masing area stockpile. Dan langsung akan kita bisa kalkulasikan berapa volumenya dan berapa tonnage-nya. Dan ini akan membantu pelaku tambang dalam assessment stock inventory. Nah, ini ilustrasinya bagaimana drone bisa mendeteksi, kemudian Althea mengkonversinya dalam bentuk boundary dan bentuk kalkulasi volume. Nah, tidak hanya berhenti dari industri mining activities, kita juga masuk ke ranahnya reclamation. Nah, reclamation ini juga erat kaitannya dengan industri agriculture, di kelapa sawit dan sebagainya. Tapi data dari drone kita bisa manfaatkan untuk menghitung jumlah tanaman, untuk menghitung tinggi pohon, mengekstrapolasikan dari tinggi pohon, kemudian density dari tanaman yang sudah ditanam seperti apa, sampai dengan kesehatan tanaman. Kalau ada multispektral, bisa langsung mendeteksi seberapa sehat tanaman yang ada di lokasi reklamasi tersebut atau di area agriculture. Nah, ini fitur-fitur Althea ini bisa ekspor impor tentunya, dan ini kompatibel dengan semua mining software yang existing saat ini. Jadi don't worry, oh kita sudah punya software ini, sebetulnya tidak compete satu sama lain, tapi bisa saling berkolaborasi. Data dari Althea bisa transfer ke Minex, ya, Vulkan, Survec dan sebagainya. Data dari sana juga bisa ditransfer ke Althea dengan tipe format tertentu. Jadi ini merupakan langkah kolaborasi yang boleh dibilang efisien. Ini gambarannya kalau kita buka aplikasi Althea, jadi cukup dibuka, klik dengan internet dengan kecepatan yang rendah pun nggak masalah, 5 Mbps cukup. Bisa terlihat ya, dan ini ada klien-klien kita juga yang sudah di-link dengan kita, mereka menggunakan fitur dari mulai basic dan analytical advance. Ya. Dan yang terakhir adalah kita tidak berhenti di area analytical advance yang ada di dalam software ini, standalone analytical advance, tapi kita juga melakukan hal yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu enterprise solution, di mana data dari drone dikolaborasikan dengan data Althea, dikolaborasikan dengan data telematics yang ada di industri tambang, khususnya data telematik untuk truk. Kita akan bisa melakukan cost reduction untuk fuel dan cost reduction untuk ban. Kedua komponen ini merupakan cost yang paling tinggi di industri tambang. Dan dengan Althea, dengan data drone dan dengan data telematics akan bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan informasi seperti anggaplah heat map dan sebagainya, kemudian geometrinya akan terlihat sehingga para pelaku tambang bisa melakukan koreksi secara lebih dini. Jalannya safe, jalannya aman, areanya aman, sehingga cost reduction pun setelah direkonsiliasikan before ada improvement dan after ada improvement di dalam Althea, terlihat hasilnya misalkan 30% untuk cost reduction tires dan 15% untuk fuel. Ini dilakukan saat ini di Eramet di New Caledonia, dan itu teknologinya bisa diadopsi ke Indonesia. Ya, jadi hanya dengan monitoring seperti ini, semua informasi diintegrasikan sehingga pelaku kepentingan yang ada di industri tambang bisa melakukan informasi ini dalam real time dan cost reduction sebagai outputnya. Ya. Oke, saya rasa penjelasan dari saya cukup ya. Jadi secara komprehensif dari mulai data pengambilan drone, kemudian masuk ke Althea Basic, masuk ke Althea Advanced dan Enterprise Solution. Terima kasih, itu Mbak. Terima kasih atas penjelasan detailnya terkait Althea. Sekarang ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, yang dimaksud dengan analytical advance, apakah lebih ke business intelligence atau build information model seperti yang saat ini banyak pelaku usaha tambang mengarah ke sana? Jadi sebetulnya informasi yang didapatkan dari hasil data analytical advance itu bisa dijadikan sebagai informasi yang sufficient untuk bisa diambil suatu keputusan. Contoh, tadi informasi terkait data whole road, data safety dan sebagainya, itu hanya dalam satu interface di dalam laptop kita bisa langsung deteksi area-area mana saja yang perlu dilakukan corrective action, area-area mana saja yang perlu dilakukan preventive action. Nah, hal ini bisa memberikan ide kepada pelaku atau user yang menggunakan platform ini untuk bisa memastikan bahwa mereka melakukan monitoring
secara lebih real time di dalam informasi di Althea. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua sebenarnya sudah terjawab, mungkin lebih ke menegaskan aja ya Pak. Lalu bagaimana tahapan implementasi software ini bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki sistem existing? Misalkan sudah memiliki software lain seperti Surpack gitu ya. Lalu software JIS lainnya. Apakah software ini itu mengintegrasikan yang sudah ada atau justru malah menggantikannya? Ya. Jadi boleh dibilang kalau untuk menggantikan fitur yang ada di sana itu jelas agak sedikit berbeda karena mereka offline peruntukannya juga lain. Survey Vulkan misalkan dia memang untuk main engineering, bikin desain, masukkan blok model dan sebagainya. Untuk data Althea ini lebih ke arah opsi, satu ke arah opsi. Opsi ketika yang contoh Agisoft offline atau TerraSolid offline dan sebagainya menghasilkan data ortofoto dan DSM, dengan Althea bisa memberikan opsi secara online jauh lebih cepat. Jadi opsional ya, tidak menggantikan satu sama lain. Tergantung area sana ada sinyal yang cukup bagus untuk internet atau tidak. Yang kedua, untuk analytical advance. Nah, ini yang menjadi game changers. Jadi belum ada sampai dengan saat ini teknologi yang sama seperti Althea. Kalaupun menggunakan software yang basisnya offline, itu mereka melakukan digitasi satu persatu. Dan tentunya faktor subjektivitas, kelelahan, dan sebagainya akan mempengaruhi. Ini karena ada machine learning di dalamnya, maka informasi advance yang diharapkan tentu undisputable atau tidak terbantahkan lagi. Terima kasih Pak atas jawabannya, sudah menegaskan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari salah satu end customer kami. Saat kami sampaikan kami akan mengintegrasikan Althea ini dengan sistem kami, yaitu berapa lama lead time yang dibutuhkan untuk mendapatkan analisis dari data yang dikirimkan jika data tersebut misalkan di kisaran per 500 hektar gitu. Dan apa yang menetapkan besaran rate dari basic ke advance, apakah luasan atau jarak gitu Pak? Yang pertama ada dua lead time processing. Satu untuk basic analytics, yang kedua adalah untuk advanced analytics. Yang basic analytics itu dibagi dua. Satu, data yang memang dari awal data drone yang masuk ke dalam Althea untuk memprocessing ortofoto dan DSM itu kurang lebih misalkan menghasilkan waktu ya beberapa jam saja keluar. Kemudian dari sana masuk ke analytical advance, automatic akan keluar. Anggaplah per 100 hektar kita bisa mendapatkan informasi kurang lebih dalam kurang dari 5 jam. Contoh seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan analytical advance. Dari data basic yang tadi output standarnya ada data DTM, data DSM, ortofoto, masuk ke analytical advance itu tergantung dari luasan area. Misalkan untuk luasan area anggaplah sampai dengan 100 hektar itu memerlukan waktu 2 sampai 3 hari, paling lama 4 hari ya. Ada case kita sampai dengan 2 hari setengah. Jadi data analytical advance per 100 hektar akan didapatkan di hari kedua atau ketiga kurang lebih. Kemudian dari sisi rate itu satu untuk basic merupakan rate mandatory karena dia masuk ke dalam paket license-nya. Sementara untuk advance itu ada processing fee masing-masing. Untuk whole road analytical advance fee-nya tertentu, untuk safety analytical advance rate-nya tertentu, dan stockpile advance rate-nya tertentu. Nah, fitur itu adalah fitur-fitur unggulan kita karena itu frequently asking by end of customer. Dia banyak sekali permintaan seperti itu. Tapi apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Ada level artificial intelligence, level enterprise. Enterprise itu akan memasukkan algoritma lain ke dalam platform ini sehingga bisa customize tergantung dari keperluan customer. Contoh misalkan mau mengecek lebih dalam tentang slope stability masuk bisa. Untuk saya mau reduce fuel sama ban, contoh tadi caranya kita gabungkan dengan data telematics. Ada juga pernah customer kami ingin boundary nggak cuma stockpile, kami ingin boundary kolam-kolam yang di area di lokasi tambang itu berapa jumlahnya dan berapa boundary-nya, itu bisa masuk. Jadi customisasi itu terbuka. Ya. Sangat jelas sekali ya Pak. Kemudian ini yang terpenting, bagaimana gambaran operasinya di level operasi, misalkan apa yang harus dilakukan oleh operator untuk mendapatkan hasil analisanya. Operator jelas pertama dipastikan dulu mereka punya proper license, proper kualifikasi kompetensi untuk menerbangkan drone. Karena drone apapun kalau dia nggak proper jelas nanti outputnya juga akan tidak baik. Satu itu yang perlu dipastikan. Yang kedua
operator perlu memastikan jika memang ternyata di sana ada fasilitas internet yang bagus, cukup bagus, stable, maka opsi Althea akan jauh lebih efisien untuk memasukkan seluruh informasi di dalam drone sehingga menghasilkan data ortofoto dan DSM. Kemudian untuk masuk ke level advance, cukup mereka mengupload informasi yang tadi di awal, kemudian mereka bisa langsung offline, tutup laptop, setelah itu dalam beberapa hari kemudian akan keluar hasilnya untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Oke, sudah sangat jelas sekali ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian teman-teman Quantindo pengenalan dari software analisa Althea yang kedepannya akan diintegrasikan untuk analisis hasil data Trinity. Terima kasih Pak Muharram atas kedatangannya di studio kami, dan sampai jumpa di next vlogs. Terima kasih. Ya, sama-sama.